Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 676. Sun Yubai, Song Qing, dan Hu Kai juga sedikit tercengang. Zhou Xiaoqin belum pernah melihat Leon menyerang, jadi dia juga sedikit terkejut. Hanya Xiao Su dan Sun Yuting yang tidak terlalu kaget. Saat Sun Yuting masih mencibir, kekhawatiran di mata Xiao Su semakin kuat karena dia melihat beberapa pria berpakaian hitam yang tersisa telah melepaskan gadis itu dan bergegas menuju Leon dengan kecepatan penuh. Terdengar suara orang yang saling memukul, dan di bawah tatapan ngeri kerumunan, para pria berpakaian hitam yang bergegas mendatangi Leon itu langsung terbang mundur bahkan sebelum mereka bisa mendekati tubuh Leon. Tak satu pun dari mereka yang bisa mendekati Leon meski hanya setengah langkah. Melihat kerumunan yang jatuh ke tanah, Sun Yubai dan yang lainnya benar-benar terkejut. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi semuanya langsung ditinju dan jatuh ke tanah hanya dalam beberapa tarikan nafas. Bahkan, satu-satunya pria berpakaian hitam yang selama ini tidak bergerak menjadi tercengang saat menyaksikan adegan itu. Menurutnya, Leon ini terlihat biasa saja. Bagaimana bisa Leon menjadi begitu kuat hanya dalam sekejap? Kelopak mata Sun Yuting melonjak. Dia juga tidak menyangka kalau Leon begitu kuat. Tetapi, ketika dia teringat kalau Leon sudah melukai anggota dari sekte King Yun, tatapan sombong di matanya menjadi semakin kuat. Di dalam hatinya dia bergumam, "Buatlah kebisingan sehingga sebanyak yang kau mau. Semakin besar kebisingan di sini, semakin menyedihkan pembalasan yang akan kau derita nantinya." Sekte King Yun mampu menekan sekte Lei dan sekte Wu, sehingga bisa menjadi geng nomor 1 di kota Kunyun. Jadi bagaimana mungkin mereka hanya memiliki anak buah sebanyak ini? Benar saja, sesaat kemudian, sekelompok besar orang berpakaian hitam dari dalam bar bergegas keluar. Melihat hal ini, para pengunjung lainnya langsung mundur untuk menjauh. Mereka menatap Leon dengan tatapan heran, seolah tidak menyangka kalau ada orang yang berani membuat onar di wilayah sekte King Yun. Di antara kerumunan orang yang terkejut ini, ada seorang pemuda berpakaian motif bunga yang berwarna hijau dan rambutnya juga dicat berwarna-warni. Pemuda itu menggandeng seorang wanita cantik dengan sosok yang anggun. Setelah melihat pemandangan yang memalukan itu, pria itu dengan dingin menyapu sekilas ke arah Leon yang sedang berdiri di lapangan dan akhirnya tatapannya mendarat di Song Qing. Pemuda itu dengan dingin bertanya, "Song Qing, apakah dia adalah salah satu dari anggotamu?" Song Qing membungkuk ke arah pemuda itu dan tersenyum tipis. "Tuan Muda Qin pasti bercanda. Tentu saja aku tidak mengenalnya." Sun Yubai dan Hu Kai sedikit tercengang. "Tuan Muda Qin, mungkinkah pemuda ini adalah Qin Li, putra tunggal Qin Ke, tetua agung sekte King Yun? Kalau benar begitu, maka Leon pasti akan bernasib sial hari ini." Di seluruh kota Kunyun, tidak ada orang yang tidak mengetahui kekejaman tuan muda ini. Qin Li dengan dingin kembali berbicara, "Kalau dia bukan orangmu, maka cepat seret dia keluar dan patahkan kedua kakinya." Berani melukai anak buah Qin Li di wilayahnya itu sama saja dengan mencari kematian. Begitu mendengar kalau kaki Leon akan dipatahkan, ekspresi wajah Xiao Su berubah. Apalagi ketika dia melihat ada begitu banyak orang di sisi Qin Li. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan dia menatap Sun Yubai dengan tatapan minta tolong. Dia berharap Sun Yubai bisa meminta tolong kepada Song Qing untuk membantu karena hanya Song Qing yang mengenal Qin Li. Tentu saja Sun Yubai mengerti arti tatapan Xiao Su, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berkata, "Xiao Su, ini adalah kesalahan anak itu sendiri.
jadi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sun Yubai sama sekali tidak ingin memohon untuk Leon dan juga tidak ada gunanya kalau dia melakukan hal itu. Siapa Qin Li? Dia adalah satu-satunya putra dari orang nomor 2 di sekte King Yun. Di kota Kunyun, garis keturunan keluarga Song King memang tidak buruk. Tetapi kalau dibandingkan dengan Qin Li, tentu saja status Song Qi masih di bawahnya. Barusan Leon sudah melukai begitu banyak anak buah Qin Li. Dengan karakter Qin Li, sudah jelas kalau Qin Li pasti akan membalas dendam. Bagaimana mungkin Song King bisa melawan Qin Li? Tatapan mata Xiao Su terlihat putus asa. Mungkinkah kaki Leon benar-benar akan dipatahkan oleh mereka? Pada saat ini, Sun Yuting datang mendekati Xiao Su dan seolah ingin menghibur. Xiao Su, apa yang kau khawatirkan? Leon adalah master yang hebat. Tidak akan mudah bagi orang-orang itu untuk mematahkan kakinya. Menurutnya, bagaimanapun juga, kekuatan seseorang itu ada batasnya. Mungkin saja Leon bisa merobohkan beberapa orang. Tetapi bisakah Leon merobohkan selusin orang? Bahkan kalaupun Leon benar-benar super kuat, apa mungkin dia seorang diri akan bisa merobohkan lusinan orang yang ada di sini? Namun, dengan segera Sun Yuting menyaksikan ketangguhan Leon yang benar-benar melebihi imajinasinya. Orang-orang berpakaian hitam yang bergegas menuju Leon itu terlihat seperti kertas tisu. Leon tidak perlu mengerahkan banyak tenaga sama sekali. Dia hanya melayangkan pukulan, dan siapapun yang mendekatinya langsung jatuh ke tanah. 1 menit berlalu, dan 7 atau 8 orang sudah jatuh ke tanah. Setelah 2 menit berlalu, 7 atau 8 orang lainnya kembali jatuh ke tanah. Ketika 5 menit berlalu, puluhan orang yang dibawa Qin Li semuanya sudah jatuh ke tanah, dan masing-masing mereka melolong dengan sedih. Melihat kerumunan orang yang jatuh di depan mereka, semua orang memandang Leon seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kebanyakan dari kerumunan orang ini adalah sekelompok orang biasa. Dalam kesan mereka, bahkan kalaupun mereka berasal dari pasukan khusus, dengan kekuatan mereka sendiri, tidak akan mungkin mereka bisa merobohkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Apalagi, orang-orang yang dijatuhkan ini adalah elit dari sekte King Yun, bukan anak berusia 3 tahun. Tetapi di hadapan Leon, orang-orang itu bahkan tidak sebagus anak yang berusia 3 tahun. Apakah kekuatan seseorang benar-benar bisa sekuat ini? Sun Yubai, Hukai, dan Song King diam-diam menelan air liur mereka. Wajah Sun Yuting sedikit panas. Kata-kata penghiburan yang dikatakannya barusan hanyalah ejekan. Tetapi hasilnya persis seperti yang dia katakan. Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti Leon sedikit pun. Hati Xiao Su yang menggantung akhirnya menjadi lega. Melihat sosok arogan Leon, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Su Xiaoqin juga tercengang saat dia melihat Leon. Matanya bahkan menjadi lebih berbinar. Pemuda ini terlalu kuat, bukan? Ada begitu banyak orang di sini, tetapi mereka semua dikalahkan olehnya sendirian. Sayang sekali, Leon lebih miskin daripada Song King. Kalau tidak, dia pasti akan mengincar Leon untuk menjadi pacarnya. Sementara Qin Li yang menyuruh seseorang mematahkan kaki Leon, juga menatap Leon dengan ekspresi bingung. Leon hanya 1 orang, namun dia telah menjatuhkan begitu banyak anak buahnya dalam waktu yang singkat. Kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan? Pada saat ini, Leon dengan tersenyum berjalan menuju Qin Li sambil berkata, "Apakah kau baru saja mengatakan ingin mematahkan kakiku?" Sinar ketakutan melintas di mata Qin Li, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Ya benar. Memangnya kenapa?" Bab 677. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata ke arah bawahannya yang lain dan memberi isyarat agar dia bergegas memanggil seseorang. Leon tertawa.
Ya, dan memangnya kenapa? Oh, itu kata-kata yang bagus. Lalu seolah-olah tidak melihat mata Qin Li, dengan kasar dia menampar wajah Qin Li dan membuatnya terbang di tempat. Semua orang yang hadir, termasuk Song King dan yang lainnya langsung terperanjat. Orang ini bukan hanya berani menghajar antek-antek Qin Li, tetapi juga berani menghajar Qin Li. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengandalkan sepasang tinjunya itu untuk bertarung di seluruh dunia? Begitu nanti orang-orang sekte King Yun berdatangan, apakah dia akan bisa melawan mereka? Qin Li jatuh ke tanah dengan salah satu tangannya menutupi setengah dari wajahnya. Dia juga menatap Leon dengan tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau Leon akan berani bergerak sendiri untuk melawannya. Tepat pada saat ini, pintu bar didorong terbuka. Dan ketika Qin Li melihat orang yang datang, hatinya langsung menjadi sangat bahagia. Sambil berguling dan merangkak, dia mendekat ke arah orang yang datang itu. Ada 7 atau 8 orang yang berjalan masuk, tetapi tatapan semua orang tertuju pada orang yang berjalan di depan. Orang itu terlihat agak lebih tua, berusia sekitar 50-an, dengan rambut yang sudah beruban dan beberapa kerutan di wajahnya. Sosoknya tidak kekar dan hanya bisa digambarkan di atas rata-rata. Tetapi sorot matanya bagaimanapun juga sangat tajam, seperti 2 sinar pedang yang mengancam. Semua orang dipaksa menundukkan kepala oleh tatapan tajam itu. Tidak ada yang berani menatapnya sama sekali. Qin Li sudah bergegas ke depan pria itu dan berteriak, "Pamanmu!" Panggilan pamanmu ini juga mengkonfirmasikan sepenuhnya identitas pria tersebut. Dia adalah orang nomor 1 di dunia bawah tanah kota Kunyun. Namanya Mu Qingyun. Song King, Sun Yubai, Hukai dan yang lainnya hanya bisa merasakan jantung mereka berdetak sedikit lebih cepat. Mereka benar-benar tidak menyangka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sosok yang tersohor ini. Tetapi pada saat ini, bahkan kalaupun mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani naik dan mendekati Mu Qingyun. Melihat wajah dingin Mu Qingyun, beberapa orang menatap iba ke arah Leon. Semua orang tahu bahwa Mu Qingyun tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki seorang anak perempuan. Oleh karena itu dia sangat menyayangi putra dari saudaranya ini. Sekarang Leon bahkan telah berani memukul Qin Li. Dengan karakter Mu Qingyun selama ini, Leon mungkin tidak hanya akan mengalami patah kaki, mungkin Leon juga tidak akan bisa melihat matahari besok. Mu Qingyun menyapu sekilas dan melihat pemandangan yang berantakan itu, dan dengan dingin mendengus apa yang terjadi. Qin Li mengoceh tentang apa yang terjadi. Anak itu datang ke bar untuk membuat masalah. Tentu saja dia tidak mengatakan kalau dia sudah menyuruh orang untuk memukuli seorang gadis. Dia melimpahkan semua kesalahan kepada Leon. Qin Li menceritakan semuanya dengan lancar, tetapi dia tidak memperhatikan cibiran di sudut mulut Leon. Dan terlebih lagi, dia tidak menyadari keterkejutan yang muncul di mata Mu Qingyun ketika dia melihat Leon. Pada saat Qin Li selesai berbicara, Mu Qingyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memberi perintah. Kosongkan ruangan sekarang juga. Hati Qin Li sangat gembira. Sepertinya Paman Mu benar-benar marah. Paman Mu benar-benar ingin mengosongkan ruangan untuk memberi pelajaran pada Leon. Kali ini persoalannya tidak akan sesederhana mematahkan kaki. Orang-orang di belakang Mu Qingyun segera mulai mengosongkan tempat itu. Para pengunjung bar yang melihat Master Sekte Qingyun datang secara pribadi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka berlari ke arah luar. Semua orang merasa kasihan ketika melewati Leon. Mereka semua tahu kalau Leon tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Song King dan yang lainnya juga berbalik dan pergi. Xiao Su ingin tinggal,
tetapi dia ditarik keluar oleh Su Xiaoqin dan Sun Yuting. Xiao Su ingin melawan, tetapi dia mendengar suara Leon yang berkata, "Tidak apa-apa, keluarlah dan tunggu aku di luar." Baru setelah itu, Xiao Su pergi bersama dengan yang lainnya, tetapi kekhawatiran di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Mu Qingyun adalah orang nomor 1 di dunia bawah tanah kota Kunyun. Bagaimana mungkin Leon bisa baik-baik saja? Bab 678. Dalam sekejap, bar menjadi kosong, bahkan para pelayan di bar pun diusir keluar. Mu Qingyun berkata lagi ke arah sekelompok bawahan yang dirobohkan ke tanah oleh Leon, "Kalian juga keluar." Sekelompok gangster itu tahu bahwa mereka telah dirobohkan ke tanah oleh seorang remaja hari ini, dan itu membuat sekte Qingyun kehilangan muka. Jadi bagaimana mungkin mereka masih berani berkata-kata? Mereka semua bangkit dan berlari ke arah luar. Pada akhirnya, hanya Qin Li, Leon, Mu Qingyun, dan beberapa orang dari lingkaran dalamnya yang tersisa di bar besar itu. Melihat Mu Qingyun hanya meninggalkan begitu sedikit orang, Qin Li berkata dengan sedikit khawatir, "Pamanmu, anak ini tidak sederhana. Apakah kau berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi?" Tiba-tiba Mu Qingyun melayangkan tamparan ke wajah Qin Li dengan punggung tangannya. Seluruh tubuh Qin Li ditampar begitu keras, sehingga dia jatuh ke tanah dan wajahnya yang tadinya tidak bengkak langsung menjadi bengkak. Qin Li menatap kosong ke arah Mu Qingyun. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin paman Mu yang selalu mencintainya akan memukuli dirinya sendiri di depan umum. Tepat ketika Qin Li ingin mempertanyakan alasannya, Mu Qingyun mengambil langkah besar ke depan tanpa menatap Qin Li dan langsung berlutut dengan satu kaki ke arah Leon sambil berkata, "Bawahan, Mu Qingyun memberi penghormatan kepada pemimpin sekte." Qin Li tercengang. Pemimpin sekte? Tentu saja dia tahu bahwa di balik sekte Qingyun ada sekte penyihir hantu yang telah bersembunyi selama beberapa dekade dari mata orang luar. Dan dia juga tahu bahwa mereka semua termasuk ayahnya sendiri adalah anggota periferal dari sekte penyihir hantu. Dengan dukungan rahasia dari sekte penyihir hantu, sekte Qingyun telah menjadi geng nomor 1 di kota Kunyun hanya dalam waktu lebih dari 10 tahun. Sekte penyihir hantu pernah menjadi geng besar yang setara dengan Menara Yunjian, kekuatan seni bela diri terbesar di negara bagian Shu. Jadi, bagaimana mungkin pemimpin sekte penyihir hantu adalah seorang remaja yang masih sangat muda? Seorang remaja yang bahkan lebih muda daripada dirinya sendiri. Saat Qin Li masih linglung, beberapa orang kepercayaan Mu Qingyun juga berlutut dengan satu kaki, hormat kepada pemimpin sekte. Mereka belum pernah melihat Leon sebelumnya, tetapi karena master sekte mereka telah berlutut, siapa di antara mereka yang berani tetap berdiri? Hanya saja setiap orang dari mereka memiliki keheranan yang sama di dalam hati mereka. Sama seperti Qin Li, bagaimana mungkin pemimpin sekte dari sekte penyihir hantu adalah seorang remaja yang begitu muda? Leon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil melihat ke arah Qin Li yang masih linglung. Melihat wajah Leon yang tersenyum, tiba-tiba Qin Li merasakan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuhnya. Dia mengingat kalau baru saja dia mengatakan bahwa dia ingin mematahkan kaki pemimpin sekte penyihir hantu. Keringat dingin keluar di dahi Qin Li, dan tanpa mempedulikan rasa sakit di wajahnya, dia buru-buru berlutut di tanah dan berlutut ke arah Leon sambil berkata, "Bawahan Qin Li memberi hormat kepada master sekte." Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Leon. Seluruh tubuhnya gemetar. Leon berkata sambil tersenyum, "Mu tua, keponakanmu ini baru saja bermaksud mematahkan salah satu kakiku. Bagaimana menurutmu tentang hal itu?" Ekspresi wajah Qin Li berubah lagi.
Pupil mata Mu Qingyun juga menyusut. Namun, dengan sangat cepat, Mu Qingyun mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak ke arah salah satu bawahannya. "Luo, patahkan kaki bajingan kecil ini." Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Qin Li, bagaimanapun juga Qin Li sudah menyinggung Leon. Kalau dia tidak membereskan hal ini, apa yang akan dipikirkan oleh Leon? Qin Li langsung tertegun. Pamannya yang selalu mencintainya bahkan ingin mematahkan kakinya. Bab 679. Ketika dia melihat Tuan Luo berdiri dari tanah dan berjalan ke arahnya, mata Qin Li dipenuhi dengan kepanikan. Qin Li merontak dan merangkak ke arah Mu Qingyun. "Pamanmu, aku tahu aku salah." Tetapi Mu Qingyun bahkan tidak menatapnya. Baru pada saat inilah Qin Li menyadari bahwa orang yang memegang hidup dan matinya hari ini adalah Leon. Jadi dia pun segera memohon, "Pemimpin sekte, aku salah, tolong ampuni aku kali ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku..." Leon langsung memotong kata-kata Qin Li. "Baiklah, karena kau adalah salah satu dari sekte Qingyun, maka kali ini aku akan melupakan kesalahanmu. Tapi kuharap lain kali tidak akan ada kesalahan seperti ini lagi. Kau harus mengerti apa yang kubicarakan." Qin Li langsung bersujud berulang kali. "Aku mengerti, bawahanmu mengerti." Tentu saja dia mengerti bahwa Leon sedang berbicara tentang dirinya yang memukuli gadis itu. Leon tidak memperhatikan Qin Li dan berbicara kepada Mu Qingyun. "Dan kau, ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitasku." Mu Qingyun mengangguk berulang kali. "Aku mengerti." Justru karena dia takut mengungkap identitas Leon, itulah sebabnya dia mengosongkan tempat ini terlebih dahulu. Leon mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hendak pergi ketika Mu Qingyun mengumpulkan keberanian untuk memanggil Leon. "Pemimpin sekte, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Leon menoleh untuk melihat Mu Qingyun. "Ada apa lagi?" Mu Qingyun menatap Leon dan berkata dengan susah payah, "Sekte Lei dan Sekte Wu telah meluncurkan tantangan kepada kita. Mungkin kita perlu meminta bantuan dari para ahli di sekte." Leon memandang Mu Qingyun dengan bingung. Melihat tatapan bingung Leon, Mu Qingyun buru-buru berbicara tentang situasi dunia bawah tanah di kota Kunyun. Berbeda dengan gerbang Tang yang didominasi hanya oleh satu keluarga. Di kota Kunyun ada 3 sekte besar, yaitu Sekte Qingyun, Sekte Lei, Sekte Wu, yang disebut dengan tripod berkaki 3. Pertarungan antara ketiga kekuatan itu tidak pernah berhenti. Namun, Sekte Qingyun memiliki sekte penyihir hantu sebagai pendukungnya. Ditambah lagi Mu Qingyun juga merupakan master yang ada di puncak kekuatan internal dan selalu dengan mantap mengalahkan 2 kekuatan lainnya. Namun baru-baru ini Sekte Lei dan Sekte Wu secara bersamaan menentang Sekte Qingyun untuk sebuah wilayah di kota selatan. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis di dunia bawah tanah bahwa persaingan antara wilayah akan diselesaikan melalui pertandingan ring bawah tanah. Dalam keadaan normal, Mu Qingyun tidak akan peduli dengan tantangan dari kedua kekuatan itu. Tetapi mata-mata yang dia tanam di Sekte Wu telah menyampaikan pesan bahwa baru-baru ini Sekte Wu mengundang seorang master misterius yang kabarnya adalah seorang master alam bawaan. Orang yang paling kuat di Sekte Qingyun adalah Mu Qingyun, tetapi dia hanya berada di puncak kekuatan internal. Jadi kalau dia harus menghadapi seorang master alam bawaan, dia akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Oleh karena itu, dia berharap sekte penyihir hantu dapat mengirim seorang master untuk membantu mereka. Tanpa adanya bantuan dari sekte penyihir hantu,
Tidak akan mudah bagi Sekte King Yun untuk menghadapi kedua gangster ini. Leon memikirkannya sejenak dan kemudian dia membuka mulutnya. Aku sudah berada di kota Kunyun akhir-akhir ini, jadi serahkan padaku saat waktunya tiba. Anggota Sekte Penyihir Hantu semuanya tinggal di Rongdu. Sebagian dari mereka menjaga kediaman keluarga Wood, dan sebagian lagi mencari informasi tentang keluarga Dugu dan Menara Yunjian sesuai dengan perintahnya. Jadi, untuk sementara waktu, Leon tidak bisa mendatangkan anggota lain. Lagi pula pada saat ini Leon sedang berada di Kunyun, jadi tidak masalah kalau dia yang harus pergi. Dengan kekuatannya saat ini, jangankan master alam bawaan biasa, bahkan kalaupun itu adalah master alam bawaan keempat, atau bahkan master alam bawaan, dia tidak merasa takut sama sekali. Samar-samar dia merasa kalau dia bisa mendapatkan peluang untuk melakukan terobosan atas meridiannya dalam pertarungan ini. Mu Qingyun tercengang. Tebakan terbesarnya adalah bahwa Sekte Penyihir Hantu akan mengirim seorang kakak laki-laki yang setingkat dengan Master Aula. Dia sama sekali tidak berpikir kalau Master Sekte ingin bertarung secara pribadi. Bagaimana mungkin Master Sekte sampai harus pergi secara pribadi ke ring pertandingan hanya karena dirinya? Leon melambaikan tangannya dengan santai. Baiklah, kalau begitu, masalah ini sudah beres. Yang terpenting adalah kau tidak mengungkapkan identitasku. Mengenai bagaimana menjelaskannya, itu terserah padamu. Mu Qingyun tampak senang dan buru-buru mengirim Leon pergi dengan sikap hormat. Di luar bar, Xiao Su dan kelompoknya tidak pergi, tetapi berdiri di seberang jalan sambil memandangi pintu bar yang dikelilingi oleh banyak pria berpakaian hitam dari Sekte King Yun. Meskipun Leon mengatakan kepadanya kalau dia akan baik-baik saja, namun hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Selain dia, tidak jauh dari kerumunan, ada juga seorang gadis yang mengenakan gaun bunga pendek yang bersembunyi di balik kerumunan. Diam-diam, dia melihat ke arah pintu bar. Dia adalah gadis yang tadi telah diselamatkan oleh Leon. Sebelum dia bisa berterima kasih kepada Leon, Mu Qingyun sudah masuk dan kemudian membersihkan tempat itu. Dia tidak tahu penyiksaan seperti apa yang akan menimpa remaja yang telah dengan baik hati bersedia menolongnya. Hanya memikirkan rumor tentang Mu Qingyun yang beredar saja sudah membuat hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa bersalah. Tetapi meskipun dia merasa bersalah, dia mengerti kalau tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia bahkan tidak berani menelepon polisi. Itu karena dia juga tahu bahwa dengan energi Sekte King Yun di kota Kunyun, bahkan meskipun dia memanggil polisi, itu tidak akan ada gunanya. Dan justru akan membawa kehancurannya sendiri. Dia tidak peduli dengan kematiannya sendiri, tetapi ibunya yang sakit parah masih menunggunya di rumah dan dia tidak bisa meninggalkan ibunya. Gadis itu diam-diam berkata, "Maafkan aku." Lalu dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Di sisi lain, ketika Sun Yuting melihat kalau Xiao Su sudah mantap dan tidak pergi, dia berkata dengan lembut, "Xiao Su, tidak ada gunanya bagimu untuk khawatir sekarang. Pria itu sangat sombong dan melukai begitu banyak orang dari Sekte King Yun. Bagaimana mungkin Mu Qingyun melepaskannya?" Sun Subai juga ikut membujuk dari samping. "Ya, itu benar. Xiao Su, kau tidak bisa disalahkan untuk ini. Kalau kau ingin menyalahkan, salahkan saja anak itu yang tidak tahu apa-apa dan ikut campur untuk sesuatu yang bukan urusannya." Mendengar bahwa kerumunan orang ini masih membicarakan tentang kesalahan Leon, Xiao Su hanya merasakan kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa gadis itu dipukuli, tetapi tidak peduli apa alasannya ketika seorang gadis yang lemah diintimidasi oleh sekelompok pria yang kuat. Orang-orang ini tidak mau turun tangan untuk menghentikannya. Bahkan seolah itu belum cukup, orang-orang ini masih mengejek Leon yang memiliki keberanian untuk membela gadis itu. Di mana hati nurani orang-orang ini? Melihat tatapan sahabatnya,
Sun Yuting yang juga tidak peduli, hati Xiao Su dipenuhi dengan rasa kehilangan. Tepat pada saat ini, Zhou Xiaoqin tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana menurut kalian? Apakah Leon akan bisa melawan orang-orang itu? Hati Xiao Su bergejolak. Dia memikirkan tatapan percaya diri di mata Leon saat Leon menyuruhnya pergi. Hukai segera mendengus. Nona Zhou yang cantik, apakah kau sedang bercanda? Apakah kau tahu bagaimana Mu Qingyun bisa menjadi orang besar di dunia bawah tanah selain mengandalkan kekuatannya yang kuat? Orang-orang yang mengikutinya saat ini mendapat julukan sebagai 6 King Kong. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan lusinan orang seorang diri. Jadi kalaupun Leon memiliki kemampuan bertarung, apakah menurutmu dia bisa menjadi lawan mereka? Sun Yubai juga ikut mencibir. Ya, itu benar. Kalau Master Mu Qingyun tidak memiliki kepastian penuh, bagaimana mungkin dia hanya meninggalkan orang sesedikit itu? Leon pasti mengalami hal yang buruk di dalam sana. Song King juga tertawa. Kalian tidak terlalu khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Mu Qingyun membersihkan lapangan, tapi bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang yang telah melihatnya. Jadi, Mu Qingyun tidak akan bisa membunuh Leon. Paling-paling dia hanya akan dilumpuhkan. Lumpuh. Kelopak mata Xiao Su terangkat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah serapah. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak memiliki simpati sama sekali? Pada saat ini, pintu bar terbuka dari dalam dan Song King berkata sambil tersenyum, "Hei, pintunya terbuka. Menurut kalian, apakah dia akan dibawa keluar atau diusir?" Hukai mencibir sambil tertawa meremehkan. Mungkin dia akan diusir seperti anjing mati. Tetapi kemudian tawanya tiba-tiba berhenti dan di bawah tatapan heran kerumunan, Leon baru saja melangkah keluar. Ekspresi wajah beberapa orang langsung berubah. Bagaimana bisa Leon tidak terluka sama sekali? Mungkinkah dia benar-benar telah mengalahkan Mu Qingyun? Hanya Xiao Su yang memiliki ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia hendak bergegas menghampiri Leon, tetapi dia langsung ditarik kembali oleh Sun Yubai sambil berkata, "Jangan impulsif. Kalau dia benar-benar mengalahkan Master Mu Qingyun, masih banyak orang dari sekte Qingyun yang ada di luar. Bagaimana mungkin orang-orang itu melepaskannya?" Namun, saat Sun Yubai selesai berbicara, dia melihat Mu Qingyun, Qin Li, termasuk 6 King Kong besar yang ada di sisinya, juga berjalan keluar dari bar, seolah-olah mereka dengan hormat menghantarkan Leon keluar. Menghantar dengan hormat. Pemimpin sekte Qingyun menghantar Leon dengan begitu hormat. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bab 680. Di bawah tatapan ketakutan Sun Yubai dan yang lainnya, Leon perlahan berjalan mendekat. Leon berkata ke arah kerumunan dengan sikap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Hei, kenapa kalian semua masih berdiri di sini?" Kecuali Xiao Su dan Zhou Xiaoqin, beberapa orang lainnya tampak malu. Kenapa mereka di sini? Tentu saja, mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus di mana Leon akan diberikan pelajaran oleh Mu Qingyun. Hanya saja ketika Sun Yubai dan yang lainnya melihat penampilan Leon yang tidak terluka, dan kemudian mereka melihat ke arah Mu Qingyun dan yang lainnya yang masih bersikap hormat kepada Leon, untuk sesaat mereka merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Su Xiaoqin berbicara dengan terus terang. "Kami semua menunggumu di sini. Hei, apakah mereka mempersulitmu?" Leon tampak kebingungan. "Mempersulit? Kenapa mereka ingin mempersulitku?" Alis Sun Yubai dan yang lainnya terangkat tajam. "Kenapa mereka ingin mempersulitmu? Apakah itu perlu ditanyakan?" Su Xiaoqin kembali menjawab dengan terus terang. "Kau memukuli Qin Li. Ku dengar dia adalah keponakan kesayangan Master Mu Qingyun. Apakah dia tidak marah padamu?" Leon tertawa terbahak-bahak. "Master Mu adalah orang yang baik. Aku memberitahu dia apa yang terjadi, dan dia bukan hanya tidak mempersulitku, tetapi dia bahkan memujiku karena telah melakukan pekerjaan dengan baik."
Sun Yubai dan yang lainnya memandang Leon seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mu Qingyun adalah orang yang baik. Dia adalah orang nomor 1 di dunia bawah tanah kota Kunyun yang memiliki karakter kejam. Anak ini berani mengatakan kalau orang seperti itu adalah orang yang baik dan bahkan memujinya karena dia sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah anak ini berpikir kalau dia sedang berbicara dengan bocah yang berusia 3 tahun? Hanya saja, ketika mereka melihat fakta bahwa Leon memang tidak menderita kerugian apapun dan Mu Qingyun sepertinya tidak berniat untuk mengejar masalah ini, untuk sesaat kerumunan orang ini tidak tahu harus berkata apa. Leon kembali tersenyum dan berkata, "Oh iya, apakah kalian masih ingin minum? Kalau kalian masih ingin minum, kalian mungkin harus pindah tempat karena bar ini tidak akan buka untuk hari ini." Sun Yubai dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Setelah kejadian seperti ini, siapa yang masih berminat untuk minum? Selain itu, sejak tadi para pengunjung juga sudah diusir dari tempat ini. Tapi mereka masih tetap tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin Master Mu Qingyun menyuruh untuk mengosongkan seluruh tempat ini hanya untuk mengatakan kepada Leon bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Pada saat ini, akhirnya Xiao Su membuka mulutnya dan berkata, "Lebih baik kita minum lain kali saja. Ini sudah terlalu malam." Sejujurnya Xiao Su memang tidak ingin datang ke acara makan malam ini. Apa yang dilakukan Sun Yubai dan yang lainnya hari ini semakin membuatnya ketakutan dan membuatnya semakin tidak ingin terus tinggal bersama mereka. Melihat Xiao Su sudah berbicara, Sun Yubai hanya bisa menghela nafas ringan. "Baiklah, ayo kita buat rencana kencan untuk lain kali." Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan hari ini bukan hanya membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Leon, tetapi sebaliknya, itu juga membuat Xiao Su meremehkan dirinya dan yang lainnya. Jadi, tidak ada gunanya untuk memaksa tetap minum-minum. Sebaliknya, Song Qing masih tersenyum dan berkata kepada Zhu Xiaoqin, "Nona Zhu, kalau mereka tidak mau pergi, kenapa kita tidak mencari tempat lain untuk minum-minum? Masih banyak hal yang belum kukatakan padamu barusan." Sun Yubai ingin mendapatkan Xiao Su. Namun melihat situasi saat ini, sepertinya Sun Yubai sudah tidak memiliki peluang. Tetapi target Song Qing adalah Zhu Xiaoqin. Dari kontak yang baru saja dia lakukan dengan Zhu Xiaoqin, dia yakin kalau identitas dan kekuatan finansialnya telah menarik perhatian wanita matre ini. Jadi, dia merasa memiliki kesempatan untuk bisa tidur dengan Zhu Xiaoqin malam ini. Namun yang membuat Song Qing sangat terkejut adalah karena ternyata Zhu Xiaoqin yang sebelumnya sangat antusias kepadanya langsung menolak ajakannya begitu saja. "Lebih baik tidak, aku masih harus pergi ke kampus besok pagi." Wajah Song Qing langsung berubah menjadi suram. Terlebih lagi, tanpa memberitahu Song Qing kesempatan, tanpa memberi Song Qing kesempatan untuk terus berbicara, Zhu Xiaoqin langsung meraih tangan Xiao Su dan berkata, "Xiao Su, ayo kita pergi." Setelah mengatakan itu, mereka pun pergi dan bersiap untuk menunggu taksi. Leon tersenyum kepada beberapa orang dan kemudian mengikuti kedua orang itu. Wajah Song Qing sudah merah karena malu, dan ketika dia melihat senyum menjengkelkan dari Leon, dia langsung merasa kalau Leon sedang mengejek dirinya. Ketika dia berpikir bahwa dengan statusnya sebagai putra ketua grup tembakau Honghe, dia telah ditolak oleh seorang wanita matre yang pada dasarnya adalah wanita murahan dan juga diejek oleh seorang mahasiswi, seluruh paru-parunya meledak karena marah. Suasana hati Sun Yubai juga sangat buruk. Tetapi pertemuan hari ini direncanakan olehnya. Jadi dia tidak ingin Song Qing menyimpan dendam, bahkan terhadap dirinya sendiri karena hal ini. Oleh sebab itu dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Song, kenapa kau harus marah dengan orang seperti itu? Bahkan mastermu saja tidak memberinya pelajaran. Jadi apakah mengherankan kalau dengan kemampuan kita juga tidak bisa memberinya pelajaran?" Song Qing dengan dingin berkata,
Itu benar. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Infinity. Aku yang akan mentraktir. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju mobil sportnya. Dengan semua yang terjadi pada saat ini, dia hanya bisa pergi ke Infinity untuk menghabiskan uang dan bersenang-senang. Sun Yubai menghela nafas pelan. Infinity bukanlah tempat yang cocok untuk dikunjungi gadis seperti Sun Yuting. Jadi dia pun berkata kepada Sun Yuting, "Kau bisa pulang sekarang dengan memakai mobilku." Dengan perlahan, Sun Yuting mengambil kunci mobil kakaknya. Dia mengerti kalau kejadian hari ini tidak membuat Song King merasa puas dan kemungkinan besar itu akan mempengaruhi hubungan antara kakak laki-lakinya dan Song King. Hatinya sedikit suram dan dia menjadi lebih marah lagi kepada Leon. Kalau bukan karena Leon, hal seperti ini pasti tidak akan terjadi. Di sisi lain, Leon, Xiao Su, dan Su Xiaoqin sudah berada di dalam taksi. Memikirkan Su Xiaoqin yang baru saja menolak ajakan Song King, tiba-tiba Leon membuka mulutnya dan tertawa. "Tadi Tuan Muda Song mengajakmu, kenapa kau tidak pergi? Keluarganya cukup kaya." Su Xiaoqin langsung memutar matanya, persetan dengan kekayaan itu. Jangankan Leon terkejut, bahkan Xiao Su yang ada di samping juga menatap Su Xiaoqin dengan wajah terkejut. Keduanya tahu bahwa Su Xiaoqin menyukai uang. Xiao Su tahu tentang itu karena dia telah sekian lama tinggal bersama Su Xiaoqin, sementara Leon juga tahu tentang itu karena Su Xiaoqin sendiri yang mengatakan hal itu kepadanya. Melihat tatapan heran yang dilontarkan oleh keduanya, Su Xiaoqin kembali berbicara dengan sedikit malu. "Meskipun aku suka uang, tapi aku juga tidak bodoh. Pria itu hanya menginginkan tubuhku dan tidak akan memberiku uang. Jadi kenapa aku harus pergi bersamanya?" Xiao Su terdiam membisu. Leon terkejut mendengar jawaban Su Xiaoqin. Sepertinya dia tidak menyangka kalau gadis yang tampaknya sangat memuja uang ini ternyata begitu teliti. Jadi dia pun membuka mulutnya untuk memuji Su Xiaoqin. "Kau memang tidak bodoh." Su Xiaoqin tertawa ringan. Sepasang mata cerahnya menatap lurus ke arah Leon ketika dia berkata, "Karena kau tahu kalau aku ini tidak bodoh, maka katakanlah, kenapa Mu Qingyun bersedia melepaskanmu?" Xiao Su juga langsung menatap Leon. Jelas tidak satupun dari mereka yang mempercayai alasan buruk yang baru saja diberikan oleh Leon. Leon tersenyum pahit. Sepertinya memang tidak banyak orang bodoh di dunia ini. Saat Leon hendak memberitahu keduanya tentang alasan lainnya, roda taksi tiba-tiba meledak, diikuti dengan suara teredam. Taksi itu menabrak pagar pembatas di sisi jalan. Bab 681. Kecelakaan mobil itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan bahkan Leon terlambat menyadarinya. Untungnya, kualitas fisiknya berbeda dengan orang normal. Ditambah dengan adanya perlindungan kantung udara, akhirnya dia tidak mengalami cedera. Leon melihat ke sopir taksi di sebelahnya yang sudah pingsan. Sementara Xiao Su dan Su Xiaoqin yang duduk di kursi belakang juga linglung karena benturan yang keras itu. Leon menendang pintu taksi hingga terbuka dan melompat keluar dari taksi. Kemudian dia membuka pintu samping kanan dengan punggung tangannya dan bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Yang duduk tepat di belakang Leon adalah Xiao Su. Mungkin karena mengikuti kakaknya yang berlatih seni bela diri, kualitas fisik Xiao Su juga sangat bagus, sehingga dia tidak mengalami cedera dan hanya terkejut. Ketika dia melihat Leon membuka pintu, dia buru-buru keluar dari taksi sambil berkata, "Aku baik-baik saja, tapi mungkin Xiaoqin terluka." Dia mencoba berputar ke sisi Su Xiaoqin dan membantu Su Xiaoqin. Su Xiaoqin yang berada di dalam mobil melambaikan tangannya ke arah Xiao Su. "Aku baik-baik saja."
Sambil mengatakan itu, dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Namun ada beberapa noda darah di dahinya. Melihat luka Su Xiaoqin tidak terlalu serius, Su Xiaosu pun menghela nafas lega. Leon juga merasa lega dan hendak memeriksa kondisi pengemudi, namun tiba-tiba dia berhenti dan berbalik untuk melihat hutan yang ada di pinggir jalan. Xiaosu memperhatikan ekspresi aneh Leon dan mengarah mengikuti arah tatapan Leon. Sementara Su Xiaoqin yang sejak awal melihat ke arah itu, merasa terkejut ketika melihat siluet yang perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan. Kepala Su Xiaoqin masih sedikit pusing. Jadi dia mengira kalau dia sedang berhalusinasi. Dia pun bertanya, "Xiaosu, bagaimana seseorang bisa keluar dari dalam hutan ini? Apakah aku salah lihat?" Xiaosu menggelengkan kepalanya saat dia menyadari bahwa tatapan siluet itu terus tertuju pada dirinya. "Kau tidak salah lihat. Memang benar-benar ada orang yang keluar dari hutan itu." Xiaosu merasakan ada sesuatu yang aneh di hatinya. Dia sama sekali tidak mengenal wanita ini. Leon memandang wanita yang tiba-tiba muncul ini dengan ekspresi dingin dan bertanya, "Apakah kau yang melakukannya?" Tadinya dia mengira kalau ini hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Tetapi, begitu dia keluar dari mobil, dia menyadari bahwa tempat terjadinya kecelakaan mobil ini sangat terpencil, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada satu orang pun di sekitar sini. Di tempat terpencil seperti ini, tiba-tiba keluar seorang wanita dengan sosok yang luar biasa. Tatapan wanita ini terlihat aneh, apalagi wanita ini selalu menatap Xiaosu. Wanita berbaju hitam ini melirik ke arah Leon sejenak, lalu dia mencibir, "Kau adalah orang dari tim Huya, bukan?" Xiaosu membeku dan melirik Leon sekilas. "Apa?" Su Xiaoqin kebingungan. Hati Leon langsung tersentak. Ternyata benar. Ouyang Suo dan dia telah bertaruh kalau pihak musuh memang tidak akan mau untuk melepaskan Xiaosu. Meskipun sudah jelas di dalam hatinya, namun Leon masih menggelengkan kepalanya. Aku bukan orang dari tim Huya." Memang benar saat ini Leon sudah bukan lagi salah satu dari tim Huya. Wanita itu tertawa. Tidak peduli apakah Leon mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tiba-tiba kakinya menghentak dan tubuhnya langsung melesat, seolah-olah dia adalah anak panah yang tajam. Dia berada satu langkah di depan Leon dan langsung melayangkan tinjunya ke arah Leon. Mata Leon berkontraksi untuk beberapa saat. Wanita itu tidak menunjukkan sedikit pun adanya ki sejati, tetapi kecepatan wanita itu sangat cepat. Leon tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir. Dia mendorong Xiaosu ke samping dan langsung melayangkan tinjunya. Terdengar suara ledakan keras, suara tinju mereka yang bertabrakan, bahkan lebih keras daripada suara taksi yang menabrak pagar. Leon bahkan terguncang ke belakang karena pukulan itu, dan badannya mengenai taksi. Taksi pun bergeser setengah kaki ke samping. Xiaosu, yang baru saja menstabilkan dirinya sendiri, merasa tercengang. Seberapa kuat pukulan ini? Dengan kekuatan sebesar itu, apakah Leon akan baik-baik saja? Su Xiaoqin yang berada di belakang juga terkejut melihat taksi yang terlempar setengah kaki ke samping. Bahkan Leon pun terguncang oleh kekuatan wanita itu. Padahal, Leon dilahirkan dengan kekuatan ilahi, sehingga kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Setelah penempaan ki sejati bawaannya, kekuatan tubuh fisiknya telah lama mencapai titik yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Apalagi setelah beberapa hari berkultivasi di gua di ngarai itu. Bahkan Gordon saja telah meningkat ke alam bawaan ketiga. Sedangkan Leon yang sudah berada di alam bawaan keempat sejauh ini belum melakukan terobosan apapun. Terlepas dari kenyataan bahwa ki sejatinya terus-menerus dikompresi dan dibentuk menjadi kristal, sebagian besar ki sejatinya juga diintegrasikan ke dalam tubuh fisiknya,
yang secara konstan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Dia yakin bahwa dalam hal kekuatan tubuh fisiknya saja, bahkan seorang Grandmaster sekalipun mungkin tidak akan bisa menandingi dirinya. Tetapi wanita ini benar-benar hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk mengalahkannya. Melihat bahwa Leon benar-benar bisa memblokir pukulannya, wanita itu tertawa dan berkata, "Ternyata kau benar-benar bukan salah satu dari tim Huya." Tentu saja Leon mengerti apa yang dimaksud oleh wanita itu. Orang-orang dari tim Huya tidak memiliki fisik yang kuat. Leon mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap wanita itu. "Apakah kau yang melakukan sesuatu pada mereka?" Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Seperti itulah kira-kira. Kata mereka tentu saja mengacu pada tim Huya. Wanita itu sudah tahu bahwa meskipun Leon bukan salah satu dari orang-orang tim Huya, tetapi Leon juga tidak bisa dipisahkan dari tim Huya. Tapi apa itu tadi? Dari pukulan barusan, meskipun kekuatan orang ini kuat, dia masih jauh dari dirinya sendiri dan bahkan tidak terlalu sulit untuk menjatuhkannya. Leon langsung mengerti. Tidak heran Ye Yuting dan yang lainnya telah mengirim begitu banyak orang, tetapi pada akhirnya mereka juga mati. Ketika mereka bertemu dengan lawan seperti ini, akan sulit bagi mereka untuk hidup. Ketika dia teringat kalau Ye Yuting dan yang lainnya mati di tangan wanita ini, kemarahan di hatinya langsung memuncak. Tanpa banyak basa-basi, dia mengambil langkah yang besar dan langsung menerkam wanita itu. Kelopak mata wanita itu melonjak. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Leon benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Wanita itu segera mengeluarkan senyum dinginnya. Tanpa menunggu Leon mendekat, kelima jarinya langsung menyatu menjadi pisau dan dia menebas ke arah Leon. Leon juga tertawa dengan dingin. Tangan kirinya terangkat dan langsung membingkai pisau tangan wanita itu. Semburan kekuatan yang tiba-tiba itu membuat hati wanita itu terkejut. Tanpa menunggu wanita itu bereaksi, Leon sudah meninju perut wanita itu dengan keras. Wanita itu sama sekali tidak menyangka kalau ternyata Leon masih menyembunyikan kekuatannya ketika menghadapi pukulan mendadaknya tadi. Dia juga terkejut ketika mengetahui bahwa tebasan pisau tangannya barusan bisa dengan mudah diblokir oleh Leon. Namun bagaimanapun juga, dia eksistensi yang tak tertandingi yang telah keluar dari delta kematian. Dengan cepat, tangan kirinya bergerak ke bawah untuk melindungi perutnya, dan dia meraih tinju Leon. Wanita itu menatap Leon dengan senyum dingin di wajahnya. "Ternyata kekuatanmu tidak kecil, tapi paling banyak kau hanya setingkat denganku." Leon mencibir, "Benarkah begitu?" Kemudian di atas tinjunya tiba-tiba ada cahaya yang bersinar terang, dan kekuatan tinju yang sangat menakutkan itu meledak seperti matahari. Ekspresi wajah wanita itu langsung berubah. Bab 682. Pertarungan dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Menghadapi wanita menakutkan yang kekuatan fisiknya setara dengan kekuatan fisiknya sendiri, Leon tidak ragu-ragu untuk menggunakan ki sejati yang ada di tubuhnya. Ki sejatinya telah lama terkondensasi menjadi kristal, dan energi yang terkandung di setiap bagian dari ki sejatinya beberapa kali lipat lebih besar daripada seniman bela diri bawaan biasa. Jadi, ketika pukulan mereka benar-benar bertabrakan, meskipun tubuh wanita itu beberapa kali lebih kuat dari tubuh orang normal, namun wanita itu tetap terlempar ke belakang dan seluruh perutnya meledak menjadi lubang yang berdarah. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dia hanya bisa merasa seolah-olah semua organ di tubuhnya telah hancur dan tatapan matanya dipenuhi dengan kengerian. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang master alam bawaan. Selama ini, ada sekitar 10 master alam bawaan yang mati di tangannya. Yang terkuat bahkan merupakan eksistensi dari alam bawaan ketiga. Pertarungan sebelumnya merupakan pertarungan paling mendebarkan dalam hidupnya,
Namun pada akhirnya dia tetap bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk membunuh pihak lain. Tetapi sekarang, padahal pemuda ini hanya menggunakan sedikit ki sejati, tetapi sudah bisa secara langsung melukai dirinya. Seberapa tinggi kultivasi pemuda ini? Hati Su dipenuhi dengan kengerian. Meskipun dia telah menduga bahwa pasti ada seorang master yang dikirim oleh tim Huya untuk berjaga-jaga di sisi Xiao Su, tapi dia tidak menduga kalau master itu akan sekuat ini, sehingga dia sendiri tidak bisa mengalahkannya sekalipun dia sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tanpa ragu-ragu, dengan mengabaikan rasa sakit yang tajam di perutnya, tubuh Su yang baru saja jatuh ke tanah langsung berguling. Dia ingin bangun lalu melarikan diri, tetapi sayangnya gerakannya agak lambat. Itu karena Leon sudah mengarahkan kekuatan penuhnya untuk mencegahnya melarikan diri. Leon dan Ouyang Suo ingin mengetahui dari mulut wanita ini siapa sebenarnya pengkhianat yang disusupkan ke dalam militer Dragon Tank. Su baru saja berdiri, namun Leon sudah langsung menyerangnya dengan jurus naga memecah langit. Pukulan Leon dengan keras menampar punggung Su dengan keras hingga membuat Su membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk darah. Untung saja Su memiliki tubuh fisik yang cukup kuat. Kalau itu adalah orang lain, serangan Leon ini pasti sudah membunuhnya. Leon langsung mendatangi Su dan menarik rambut Su dengan satu tangan. Kemudian dia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut Su. Setelah memastikan tidak ada racun yang tersembunyi di mulut Su, Leon langsung meretakkan giginya dan berkata, "Kau tidak akan bisa melarikan diri." Su adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan pengkhianat itu. Jadi Leon tidak mau memberikan kesempatan kepada Su untuk melakukan bunuh diri. Setelah memastikan kalau Su juga tidak akan bisa menggigit lidahnya untuk bunuh diri, Leon pun mencabut pisaunya dan langsung memotong urat tangan dan urat kaki Su. Bagi Leon, Su adalah monster yang kekuatan tubuh fisiknya bisa sebanding dengan tubuhnya sendiri. Jadi dia tidak berani sedikit pun bertindak ceroboh. Dia tidak peduli apakah tindakannya itu terlalu kejam atau tidak. Menurutnya, Ye Yuting dan rekan-rekannya yang lain bahkan mati di tangan Su. Sementara yang dilakukannya hanyalah memotong urat tangan dan kaki Su. Setelah melakukan semua ini, Leon meninggalkan Su di tanah seperti anjing mati. Kalau orang biasa yang menderita siksaan seperti ini, mereka pasti sudah lama pingsan. Tetapi dari awal sampai akhir, Su sama sekali tidak mendengus kesakitan, seolah-olah siksaan itu bukan terjadi di tubuhnya. Pada saat ini dia bahkan menatap Leon dengan wajah muram dan berkata, "Kenapa? Apakah kau takut? Aku akan bunuh diri?" Leon mengerutkan keningnya, seolah-olah dia tidak menyangka kalau saat ini Su masih bisa tetap terjaga. Leon berkata dengan dingin, "Untuk saat ini kau tidak bisa mati." Wanita itu menatap Leon sambil mencibir, "Kau pikir kau bisa mendapatkan petunjuk dariku?" Dia adalah orang kuat yang keluar dari delta kematian. Tempat itu sama sekali bukan tempat di mana orang normal bisa tinggal. Aura di sana adalah pembunuhan, dan mereka yang mampu keluar dari tempat kacau seperti itu akan menjadi orang kuat kelas 1. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu akan menyerah hanya karena siksaan biasa? Su hanya merasa sedikit menyesal dengan sifat impulsifnya. Seandainya dia tahu kalau ada seorang master yang menakutkan yang bersembunyi di sisi gadis ini, dia tidak akan datang sendirian ke sini. Leon hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah pertanyaan yang harus dipikirkan oleh Ouyang Suo. Leon tidak peduli apakah Ouyang Suo akan melakukan penyiksaan yang parah atau tidak untuk memaksa Su mengaku. Tetapi karena Ouyang Suo telah merencanakan semua ini sejak lama, maka dia pasti punya cara untuk mendapatkan pengakuan.
Kalaupun Zuzu benar-benar mampu menahan siksaan yang kejam, dia percaya kalau Ouyang Suo pasti memiliki cara untuk menggunakan Zuzu sebagai umpan untuk memancing keluar orang yang bersembunyi di balik tirai. Pada saat inilah, Su Xiaoqin dan Xiao Su kembali ke akal sehat mereka. Mereka berdiri di pinggir jalan, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Leon terhadap Zuzu. Tetapi dua gerakan menakutkan yang baru saja dibuat Leon barusan berhasil membuat mereka merasa ngeri. Ini adalah dunia nyata. Ini bukan film seni bela diri. Tapi apa perbedaan antara gerakan yang baru saja dilakukan Leon dengan para master tertinggi di dalam film seni bela diri? Setelah menangkap pembunuh yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan anggota tim Huya, Leon tidak mempedulikan kedua gadis yang sedang ketakutan itu. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ouyang Suo. Setelah panggilannya diterima, Leon langsung berkata, "Aku menangkapnya." Ouyang Suo bertanya, "Di mana?" Leon melihat sekelilingnya dan memberitahu Ouyang Suo di mana dia berada. Mendengar jawaban Leon, Ouyang Suo berkata, "Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang ke sana." Di ujung telepon, Ouyang Suo menutup teleponnya dengan penuh semangat. Dia juga tidak menyangka kalau umpan yang dia letakkan secara kebetulan benar-benar jatuh ke target yang benar. Pada saat yang sama, dia juga merasa takut di dalam hatinya. Kalau saja dia tidak mengirim Leon untuk pergi ke sana, dia khawatir adik perempuan satu-satunya, Ye Yuting, akan bertemu dengan kematian yang terlalu cepat. Leon meletakkan ponselnya, sementara Ye Xiaosu dan yang lainnya masih berada di pinggir jalan. Leon pun berbisik ke arah kedalaman hutan. "Bagaimana?" Sebuah suara dingin datang dari sela-sela hutan. Tidak ada orang lain. Wajah Zuzu yang sedang terbaring di tanah langsung berubah. Ada orang lain di dalam hutan tempat dia bersembunyi. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Zuzu menatap Leon dengan ngeri. "Siapa kau?" Menurutnya kekuatan Leon saja sudah sangat kuat. Tetapi ternyata saat ini ada orang lain yang bahkan tidak bisa dia deteksi keberadaannya. Xiao Su hanyalah saudara perempuan dari anggota tim Huya. Bagaimana mungkin tim Huya bisa mengirim orang sekuat itu untuk melindunginya? Leon menatap Zuzu sambil tersenyum. "Kalau kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberitahumu siapa aku." Zuzu langsung menutup mulutnya. Ini adalah harapan untuk kebangkitan seluruh korps tentara bayaran api. Jadi, sekalipun dia harus mati, dia tidak akan mengatakannya. Leon tersenyum. Dia sudah menduga kalau Zuzu pasti tidak akan mau mengaku dengan jujur. Sudah pasti orang yang bersembunyi jauh di dalam hutan tidak lain adalah Shadow. Ketika Shadow muncul hari itu dan ingin pergi bersamanya ke markas sekte penyihir hantu, dia secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan selalu mengikuti di sisi Leon sampai kakak senior kedua Leon kembali. Dia bahkan tetap mengikuti Leon setelah Leon mengambil alih sekte penyihir hantu. Tujuannya tentu saja bukan untuk berurusan dengan kelompok orang yang telah membantai tim Huya, melainkan berurusan dengan Menara Yunjian atau keluarga Dugu. Bab 683. Dalam hitungan detik, 3 kendaraan militer bersenjata lengkap telah melaju. Beberapa tentara bersenjata lengkap melompat turun dari kendaraan dan secara mengejutkan orang yang memimpin kelompok itu adalah Zhang Yifeng. Tepat ketika dia keluar dari mobil dan melihat Xiao Su berdiri di pinggir jalan dengan wajah agak pucat, sentuhan kesedihan melintas di antara alisnya. Dia tidak berani melihat tatapan heran yang dilontarkan oleh Xiao Su, jadi dia hanya memimpin orang-orang ke depan Leon. Ketika Zhang Yifeng melihat wanita yang terbaring di tanah, dia sedikit mengernyit. Leon menghela nafas ringan. "Jangan merasa kasihan padanya.
Anggota tim Huya mati di tangannya. Sebuah aura dingin melintas di mata Zhang Yifeng. Ternyata rekan-rekan terdekatnya semuanya mati di tangan wanita ini. Leon memberikan instruksi bahwa mereka kembali. Zhang Yifeng melambaikan tangannya dan beberapa anggota tim Huya bergegas mendekat. Mereka langsung mengikat Zhu Su tanpa mempedulikan luka di tubuhnya. Mereka semua memandang Zhu Su, seolah-olah mereka adalah serigala yang lapar. Kalau mereka tetap tidak bisa menemukan petunjuk dari Zhu Su, mereka pasti akan menerkamnya. Zhang Yifeng melihat ke arah Leon. Apakah ada yang lainnya? Leon menggelengkan kepalanya karena tadi Shadow mengatakan tidak ada, maka pasti tidak ada. Dengan kultivasi Shadow, kalau seandainya masih ada orang lain yang bersembunyi, mustahil baginya untuk tidak ditemukan oleh Shadow. Zhang Yifeng melihat ke arah Xiao Su. Kalau begitu, bagaimana dengannya? Leon menghela nafas panjang. Aku yang akan mengatakannya. Leon juga menyadari tidak mungkin untuk selamanya dia bisa menyembunyikan kematian Ye Yuting dari Xiao Su. Ketika dia memikirkan betapa hancurnya hati Xiao Su, kalau tahu bahwa kakaknya telah tiada, hatinya terasa sedih. Zhang Yifeng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lembut dia menepuk bahu Leon dan berbalik untuk pergi. Hanya dalam beberapa saat, Zhang Yifeng dan yang lainnya sudah menghilang tanpa jejak lagi. Leon juga berjalan dari tepi hutan sambil melihat Xiao Su yang sedang menatap lurus ke arah dirinya. Mata jernih Xiao Su dipenuhi dengan air mata. Hati Leon terasa sedih. Dia tahu kalau Xiao Su pasti sudah bisa menebak sesuatu. Sebaliknya, Zhu Xiaoqin yang masih sedikit linglung bertanya dengan bingung, "Leon, apa yang terjadi di sini?" Ada kecelakaan mobil. Kemudian datang seorang ahli bela diri. Namun ahli tersebut dipukuli oleh Leon yang ternyata lebih kuat daripada ahli itu. Lalu kemudian sekelompok militer datang dan langsung membawa ahli itu pergi. Kenapa semua ini terasa seperti sebuah film? Leon memandang supir taksi yang masih dalam keadaan koma dan menghela nafas pelan. Ayo kita kembali dan membicarakan hal ini nanti. Xiao Su tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggigit bibirnya dan mengangguk pelan. Ketika akhirnya mereka tiba di rumah, hari sudah hampir pukul 1 pagi. Xiao Su dan Leon sama-sama terdiam. Zhu Xiaoqin yang cerdas langsung tahu kalau keduanya pasti ingin membicarakan sesuatu. Jadi, dengan dalih mengantuk, dia langsung berlari kembali ke kamarnya. Di ruang tamu, hanya Xiao Su dan Leon yang tersisa. Xiao Su menahan air matanya dan akhirnya menanyakan keraguan yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Apakah terjadi sesuatu pada saudaraku? Seorang mahasiswa pertukaran pelajar yang berasal dari Sudu secara kebetulan menjadi penyewa barunya dan juga secara kebetulan menjadi teman sekelasnya. Bahkan ketika seseorang mengajaknya makan malam, Leon terus saja mengikutinya. Awalnya dia sempat bertanya-tanya, apakah Leon menyukainya? Tapi dia tidak pernah melihat perasaan lebih untuk dirinya di mata Leon. Hanya saja, semua yang dilakukan Leon selalu untuk membela dirinya. Entah itu serangan baliknya terhadap ejekan Fan Yusuan atau pertengkaran di dalam bar, semuanya menunjukkan kalau Leon peduli pada dirinya. Xiao Su tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi dengan kemunculan wanita tadi, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Leon ada di sini untuk melindungi dirinya. Tapi dia hanyalah seorang mahasiswa biasa. Jadi untuk apa dia membutuhkan perlindungan? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada kakaknya dan sebelum kejadian itu, informasi tentang dirinya pasti telah diperoleh oleh pihak musuh. Leon melirik ke kamar tidur utama. Dia tahu kalau Zhu Xiaoqin pasti menguping di dalam. Tetapi Zhu Xiaoqin juga telah melihat kejadian hari ini.
jadi dia tidak bisa menyembunyikannya. Leon hanya mengangguk dengan lembut ke arah Xiao Su. Xiao Su masih menahan air matanya dan bertanya, "Di mana dia sekarang?" Leon mengucapkan dua kata, "Di surga." Tubuh Xiao Su lunglai dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah mempersiapkan hatinya untuk ini, namun ketika dia mendengar jawaban yang pasti dari mulut Leon, masih sulit baginya untuk mengendalikan kesedihan di hatinya. Ye Yuting adalah kakaknya yang membesarkannya. Bahkan dia adalah satu-satunya kerabat Xiao Su di dunia ini. Tapi sekarang Ye Yuting telah meninggalkannya untuk selamanya. Ketika dia berpikir kalau dia tidak akan pernah melihat kakaknya lagi, dan juga tidak akan pernah bisa merasakan kehangatan pelukan kakaknya lagi, air mata yang telah berputar-putar di mata Xiao Su tidak dapat lagi ditahan agar tidak jatuh dari sudut matanya. Tapi Xiao Su tidak menjerit. Dia hanya membiarkan air mata dingin membasahi wajahnya. Pada saat ini, ruang tamu langsung menjadi hening. Leon berdiri diam di depan Xiao Su. Dia menatap air mata Xiao Su yang terus mengalir, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan tidak tahu kata-kata seperti apa yang harus digunakan untuk menghibur Xiao Su. Setelah waktu yang cukup lama, Xiao Su menatap Leon dengan tatapan yang penuh dengan permohonan. "Bolehkah aku melihatnya?" Leon tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. "Iya, tentu saja boleh." Pada prinsipnya, seorang pejuang yang mati dalam misi seperti di tim Huya tidak boleh membiarkan keluarganya mengetahui kematiannya, apalagi melihatnya untuk terakhir kalinya. Namun Leon langsung menyetujuinya. Sebuah pengecualian. Leon tidak peduli apakah pihak Ouyang Suo tidak akan setuju dengan hal ini. Ye Yuting adalah satu-satunya kerabat Xiao Su di dunia ini. Xiao Su sudah kehilangan kerabatnya sendiri. Kalau dia bahkan tidak bisa melihat kerabatnya sendiri untuk terakhir kalinya, itu akan sedikit terlalu kejam. Malam ini, Leon membawa Xiao Su dalam penerbangan semalam dan bergegas kembali ke Sudu. Ketika Xiao Su melihat jasad kakaknya, dia tidak bisa lagi menahan kesedihan dan tangis di dalam hatinya. Dia menjatuhkan dirinya ke atas jasad Ye Yuting sambil melolong dan menangis. Dia menangis dengan kesedihan dan keputusasaan. Bahkan orang tua seperti Ouyang Suo yang sudah terbiasa melihat hidup dan mati merasa sedih pada saat ini. Ouyang Suo menghela nafas panjang dan berkata, Aku meminta maaf untuknya." Leon tidak mempedulikan topik ini tetapi berkata dengan dingin, "Wanita itu mungkin tidak akan pernah mau membuka mulutnya." Ouyang Suo dengan dingin menjawab, "Jangan khawatir, yang penting kita sudah menangkapnya. Aku selalu punya cara untuk membuatnya berbicara." Bagi Ouyang Suo, tidak peduli siapa yang terlibat dalam hal ini, tentaranya tidak boleh mati sia-sia seperti ini. Bab 684. Di Provinsi Nanyun, di sebuah perbatasan, di dalam desa kecil yang terpencil, seorang pria yang mengenakan setelan baju hitam sedang duduk dengan malas di sofa di ruang tamu sambil menghisap cerutu. Tepat pada saat ini seorang pria yang mengenakan setelan jas hitam buru-buru berlari turun dari lantai atas. Pria berjas itu berkata dengan cemas, "Kakak, kita kehilangan kontak dengan Susu." Pria berbaju hitam itu tersentak. "Apa katamu?" Gumpalan kekhawatiran muncul di wajahnya. Pria berjas itu berkata lagi dengan sedikit khawatir, "Tadi malam, dia mengirim pesan bahwa dia akan segera menyerang. Tetapi sekarang setelah malam berlalu, tidak ada kabar sama sekali darinya. Aku curiga dia..." Pria berbaju hitam itu memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka pihak tim Huya bergerak dengan begitu cepat." Pria berjas itu berkata dengan kebingungan, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?"
Haruskah kita pergi menyelamatkan Susu? Pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Menyelamatkan Susu? Kalau Susu benar-benar ditangkap, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya? Pria berjas hitam itu gemetar. Iya, Susu adalah ahli terbaik kedua di tim mereka. Kalau Susu saja ditangkap, apa gunanya mereka pergi ke sana dengan jumlah personel yang banyak? Pria berjas itu berkata dengan sedikit keengganan. Apakah kita akan meninggalkan Susu sendirian? Mereka semua tumbuh bersama, selamat dari tempat yang kejam bersama-sama, dan telah lama menjadi satu kesatuan. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, akan selalu ada seseorang yang akan melakukannya. Beritahu Alan dan yang lainnya untuk segera pergi dari sini. Kalau kita masih hidup, itu adalah jaminan terbaik untuk Susu." Pria berjas itu membeku sesaat dan kemudian dia pun segera paham. Meskipun kekuatan tim mereka memang bagus, tetapi tidak mungkin mereka bisa mengambil formula dari pangkalan penelitian yang dijaga ketat. Masalah ini jelas mendapat bantuan dari para petinggi di militer Dragon Tank. Hanya saja dalam hal ini, selain Susu dan kakak tertua, tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa pihak lain itu. Tetapi karena Susu telah ditangkap, maka pihak lain itu pasti akan mencoba menyelamatkan Susu dengan segala cara. Karena hanya dengan begitulah mereka bisa menjaga identitas mereka. Tentu saja, pihak lain mungkin juga akan membunuh Susu untuk membungkamnya. Tetapi Susu bukan satu-satunya orang yang tahu tentang masalah ini. Begitu pihak lain membunuh Susu untuk membungkamnya, mereka akan membeberkan masalah ini. Jelas sekali hal itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh pihak lain. Jadi pada saat ini, kalau kelompok mereka bisa terus hidup, itu akan menjadi perlindungan terbesar bagi Susu. Tanpa ragu-ragu, pria berjas itu buru-buru berlari keluar untuk memberitahu yang lain agar bersiap untuk mundur. Setidaknya sebelum Susu diselamatkan, mereka tidak boleh membiarkan pihak lain itu menemukan jejak mereka. Melihat rekannya yang sudah pergi, raut kesedihan dan kekhawatiran yang tadinya ada di wajah pria berbaju hitam itu langsung menghilang tanpa jejak. Dia malah memperlihatkan segumpal senyumnya yang sedingin es dan berkata secara samar, "Susu, kau tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kejam. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, maka kau harus menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu pintar." Untuk bisa menjadi pemimpin tim ini, tentu saja pria berbaju hitam tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang bisa dipikirkan Susu, pasti bisa dipikirkannya juga. Ye Yuting memang telah berbicara dengan saudara perempuannya di telepon beberapa hari yang lalu. Tetapi, kalau Ye Yuting benar-benar ingin membocorkan informasi apapun, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Bahaya tersembunyi yang disebutkan selama ini hanyalah alasan semata. Dan konyolnya, Susu, orang nomor 2 dalam tim, benar-benar berpikir bahwa dia mau berurusan dengan gadis bernama Xiaosu hanya untuk membalaskan dendam wanita yang sudah meninggal itu. Dia memang menyukai wanita yang mati di tangan Ye Yuting, tetapi dengan statusnya, bagaimana mungkin dia membuat keputusan konyol seperti itu hanya untuk orang yang sudah mati? Dia meminta Susu untuk membawa kembali Xiaosu. Tentu saja karena dia ingin melihat apakah tim Huya akan merespon. Kalau Susu benar-benar membawa kembali Xiaosu, maka itu tidak akan membawa kerugian baginya. Setidaknya, dia masih bisa melampiaskan sedikit rasa marahnya pada gadis yang cantik itu. Kalau Susu benar-benar ditangkap secara tidak sengaja, maka itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Ketika dia memikirkan bagaimana pihak lain akan menyerbu keluar
ketika mengetahui kabar tentang penangkapan Su Su, senyum di sudut mulutnya semakin melebar. Leon tidak tahu kalau master wanita yang bernama Su Su ini juga hanya merupakan pion. Sebenarnya dia juga merasa sedikit bingung bagaimana pihak lain mau mengambil resiko begitu banyak untuk mendekati Xiao Su hanya karena sedikit bahaya tersembunyi yang mungkin ada. Ketika dia dan Ouyang Suo mengatur rencana ini, mereka hanya berpikir untuk mencobanya saja. Mereka sama sekali tidak mengharapkan keberhasilan. Tetapi sekarang tampaknya rencana yang sebenarnya hanya sekedar coba-coba ini telah menghasilkan keuntungan yang tak terduga. Pembunuh yang telah menghabisi Ye Yuting dan yang lainnya tertangkap. Sayangnya, setelah 3 hari telah berlalu, baik dia maupun Ouyang Suo masih belum mendapatkan sedikitpun informasi yang berguna dari mulut Su Su. Su Su sama sekali tidak mengatakan apapun meski urat tangan dan urat kakinya telah menonjol. Bahkan dengan metode tim Huya, sekalipun mereka tetap tidak bisa membuatnya buka mulut. Namun Leon tidak khawatir karena sebelumnya Ouyang Suo sudah mengatakan bahwa dia punya cara untuk memaksa orang di balik layar untuk keluar. Maka itu berarti Ouyang Suo pasti punya cara selain cara yang dilakukan Leon dengan memotong urat tangan dan urat kakinya. Dia percaya kalau Ouyang Suo akan segera memberinya jawaban. Pada saat ini, Leon sudah kembali ke kota Kunyun bersama Xiao Su. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menjamin kalau pihak lain tidak akan mengirimkan orang lain lagi. Dan kalau pihak lain memiliki keinginan untuk membalas karena Su Su sudah tertangkap, maka Xiao Su pasti akan menjadi target pembalasan yang terbaik. Ouyang Suo sudah mengatakan bahwa negara merasa simpati terhadap Xiao Su, dan Leon juga tidak ingin melihat Xiao Su menderita lebih banyak lagi. Jadi, tentu saja, selain harus terus melindungi Xiao Su, Leon juga diberi misi baru. Meskipun pengambilan formula ramuan gen dibantu oleh orang dalam, namun fakta bahwa peneliti dapat melarikan diri ke perbatasan ketika semua elit tim Huya kelelahan, sebagian besarnya disebabkan karena kontrol eselon atas dunia bawah tanah Nanyun sangat tidak memadai. Apa yang harus dilakukan Leon adalah mengendalikan seluruh kekuatan bawah tanah provinsi Nanyun di tangannya. Dengan kata lain, Ouyang Suo ingin Leon menjadi raja dunia bawah tanah provinsi Nanyun. Sama seperti apa yang pernah dilakukan di Rongdu dan Sudu, saat ini pasukan bawah tanah di Rongdu berada di tangan Luo Sanhai, sedangkan yang di Sudu berada di tangan Tang Yanmai dan dari Sekte Tang. Tetapi tidak peduli apakah itu Luo Sanhai atau Tang Yanmai, mereka berdua adalah orang-orang Leon. Tentu saja Leon mengerti kenapa Ouyang Suo memberi dirinya tugas seperti itu. Yang pertama adalah untuk menghindari agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dan yang kedua adalah untuk memberi Leon hadiah besar, di mana Leon tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Musuh Leon yang sesungguhnya bukanlah Menara Yunjian atau keluarga Dugu, tetapi tengkorak darah yang misterius dan tidak bisa diprediksi. Setiap kekuatan yang dikumpulkan Leon saat ini adalah demi memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi tengkorak darah di masa depan. Leon tidak banyak bertanya. Samar-samar dia merasa harus ada perubahan besar di seluruh wilayah militer Suzhou. Setelah kembali ke kota Kunyun, kekhawatiran terbesarnya bukanlah bagaimana mengendalikan pasukan bawah tanah di Nunyun, tetapi bagaimana menghadapi tatapan diam Xiao Su. Bab 685.
Sudah 3 hari sejak Leon dan Xiaosu kembali ke Sudu. Selama 3 hari ini, Xiaosu beraktivitas sama seperti sebelumnya. Dia pergi ke kampus, pulang ke rumah, lalu melakukan pekerjaan rumah. Aktivitasnya terlihat tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi senyum di wajahnya, seperti di masa lalu. Setiap hari setelah kembali ke rumah dan setelah melakukan apa yang perlu dilakukan, dia masuk ke dalam kamarnya. Kalau bukan karena masih ada Su Xiaoqin yang menemaninya, Leon benar-benar khawatir Xiaosu akan melakukan sesuatu yang bodoh. Leon tidak tahu bagaimana caranya menghadapi aksi diam Xiaosu. Terlepas dari seberapa banyak kompensasi yang oleh pihak atasan untuk kematian Ye Yuting, namun Xiaosu sudah kehilangan satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Ketika memikirkan hal ini, hati Leon dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat ini Su Xiaoqin ada urusan sehingga dia tidak pulang untuk makan malam. Sementara Xiaosu menolak ajakan Sun Yuting dan langsung pulang ke rumah bersama Leon. Setelah selesai makan malam dan membersihkan semuanya, Xiaosu tidak kembali ke kamar tidurnya, tetapi mendatangi Leon. Leon tertegun. Sejak beberapa hari yang lalu, Leon terus saja memikirkan kapan dia bisa bicara hati ke hati dengan Xiaosu. Namun, sekarang justru Xiaosu sendiri yang mendatanginya. Leon pun buru-buru menyimpan ponselnya dan bersiap untuk mendengarkan Xiaosu. Xiaosu berdiri di depan Leon. Dia menatap mata Leon dan langsung membuka mulutnya. "Leon, bolehkah aku menanyakan satu hal?" Leon menatap Xiaosu dan berkata, "Silakan, katakan saja. Apa yang ingin kau katakan?" Diam-diam Leon telah memutuskan di dalam hatinya kalau dia akan melakukan apapun yang diminta Xiaosu. Ini demi Ye Yuting yang sudah meninggal dan juga demi gadis malang ini. Xiaosu berkata kembali, "Bolehkah aku menjadikanmu sebagai guruku?" Leon membeku sesaat dan menatap Xiaosu. Apa katamu?" Dia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah 3 hari melakukan aksi tutup mulut, permintaan pertama yang diajukan Xiaosu adalah menjadikannya sebagai seorang guru. Xiaosu sama sekali tidak berniat untuk bercanda. Sambil masih menatap Leon dengan sangat serius, dia mengatakan apa yang telah dia pikirkan secara mendalam selama beberapa hari terakhir ini. "Aku ingin mempelajari keterampilan seni bela diri yang mendalam darimu, karena hanya dengan begitu aku bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Huya seperti saudara laki-lakiku." Leon tidak langsung menjawab, dia hanya menatap Xiaosu dengan heran. Sepertinya dia tidak menyangka kalau tujuan akhir Xiaosu adalah ingin memasuki tim Huya. Tim Huya adalah tim operasi khusus paling elit di provinsi Sisu. Di dalam tim Huya, selain Chu Tianhe dan beberapa putra Feng Zenan yang berasal dari keluarga kaya, kebanyakan dari mereka adalah para elit yang dipilih dengan cermat dari semua tim lapangan utama. Mereka adalah sekumpulan orang besar. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Xiaosu berpikir untuk bergabung dengan tim Huya? Xiaosu kembali berbicara. "Ketika saudara laki-lakiku ada di sana, dia sering memberitahuku beberapa hal tentang kehidupan tentara. Pada kenyataannya, aku sendiri menyukai kehidupan tentara. Meskipun membosankan, tetapi sangat sederhana. Hanya saja saudaraku tidak mengizinkanku. Dia berharap aku bisa belajar dengan baik di universitas, dan setelah lulus nanti aku bisa menemukan pria yang baik untuk dinikahi dan menjalani kehidupan yang biasa namun bahagia. Tapi sekarang saudaraku sudah tidak ada, jadi aku ingin hidup sesuai dengan keinginanku sendiri." Leon terus saja diam.
Tentu saja dia tidak pernah berpikir kalau Xiao Su benar-benar ingin hidup sesuai dengan keinginan hatinya. Menurutnya, Xiao Su hanya merindukan kakaknya, sehingga ingin mengunjungi tempat-tempat di mana kakaknya bertempur dan ingin mengikuti lintasan kehidupan kakaknya. Melihat Leon tidak mengatakan apa-apa, Xiao Su kembali berbicara dengan sepasang matanya yang berair menatap lurus ke arah Leon. Meskipun aku telah mempelajari beberapa kungfu dari saudaraku, tapi aku tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk bergabung dengan tim Huya hanya dengan mengandalkan kekuatanku itu. Jadi aku berharap kau bisa mengajariku. Xiao Su sangat ingin mengunjungi kamp militer. Dia ingin menggantikan kakaknya serta mewujudkan mimpinya sendiri. Melihat tatapan memohon Xiao Su, Leon menghela nafas panjang dan berkata, "Bergabunglah dengan tim Huya. Jika kau tahu apa konsekuensinya, bergabung dengan tim Huya akan membunuhmu." Xiao Su dengan cepat menjawab, "Aku tahu itu, tapi aku tidak takut." Leon berusaha membujuk, "Tapi kau harus memahami niat baik saudaramu." Xiao Su masih menolak untuk menyerah dan berkata, "Aku mengerti, tapi aku juga percaya bahwa di atas sana, saudaraku juga akan mengerti isi hatiku." Leon terdiam. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar tidak ingin satu-satunya saudara perempuan Ye Yuting di dunia ini bergabung dengan tim Huya, yang merupakan organisasi berisiko tinggi. Dengan posisi kekuasaannya saat ini, tidak peduli kehidupan seperti apa yang ingin dijalani oleh Xiao Su, Leon akan mampu memenuhinya. Tapi Xiao Su justru memilih jalan yang paling sulit diterima oleh Leon, yaitu belajar seni bela diri dan bergabung dengan tim Huya. Setelah hening beberapa saat, Leon pun membuat keputusan. "Oke, aku bisa mengajarimu, tetapi apakah kau bisa bergabung dengan tim Huya atau tidak? Itu bukan tergantung padaku. Ketika saatnya tiba nanti, kau harus mengandalkan keterampilanmu sendiri." Tidak peduli apapun alasan Xiao Su ingin bergabung dengan tim Huya. Dengan karakternya yang keras kepala, dia pasti akan berjuang. Dan untuk tujuan ini, terlepas dari apakah Leon menyetujuinya atau tidak, dia akan tetap berjuang. Akan lebih baik untuk menyetujuinya daripada membiarkannya menabrak tembok dengan paksa. Setidaknya dengan pengajarannya sendiri, Xiao Su akan mengambil lebih banyak pelajaran dan lebih sedikit jalan memutar. Selain itu, semakin kuat Xiao Su, maka akan semakin kuat juga kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri, karena mustahil bagi Leon untuk tetap berada di sisi Xiao Su setiap saat. Wajah Xiao Su akhirnya menampakkan secercah kegembiraan, dan tanpa menunggu Leon bereaksi, dia langsung berlutut dan memberikan hormat kepada Leon. "Terima kasih banyak, Guru." Leon tertawa getir. Dia hanya akan mengajari Xiao Su. Dia tidak mengatakan kalau dia ingin menjadi guru Xiao Su. Jadi dia pun mencoba menarik Xiao Su agar berdiri, namun Xiao Su bersikeras menolak. Leon tidak punya pilihan selain membiarkannya. Barulah setelah Xiao Su menyelesaikan ritual penghormatan kepada guru, Leon baru saja bisa menariknya dari tanah. Pada saat ini Leon berkata, "Kau telah belajar tinju dari saudaramu selama beberapa tahun. Jadi kau sudah memiliki dasar yang sangat baik. Tapi, kalau kau ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, upaya kecil itu saja tidak cukup. Jadi kau harus siap secara mental." Xiao Su mengangguk dengan cepat. "Aku mengerti." Melihat seberkas kehidupan akhirnya muncul kembali di antara mata Xiao Su yang selama ini terdiam, hati Leon yang selama ini khawatir juga menjadi rileks, dan dia berkata, "Bagus kalau kau mengerti. Sekarang ayo kita pergi." Selama Xiao Su bisa keluar dari kesedihan akibat kepergian Ye Yuting, itu adalah hal yang baik. Pada saat ini Xiao Su bertanya dengan bingung,
Pergi kemana? Leon berkata dengan pelan. Ke ngarai Yuxi. Xiaosu tertegun. Ngarai Yuxi? Ngarai Yuxi bukanlah ngarai sungguhan, tetapi salah satu klub pribadi paling terkenal di kota Kunyun. Awalnya dengan identitas Xiaosu, dia tidak mengetahui tentang hal ini, tetapi dia memiliki sahabat yang baik yang sangat menyukai uang. Jadi meskipun dia juga belum pernah pergi ke tempat itu, tapi dia mengetahui keberadaan tempat itu karena Zhu Xiaoqin sering membicarakan kemewahan klub itu kepadanya. Rumornya, ambang batas klub ini sangat tinggi. Bahkan kartu keanggotaan yang paling umum saja harganya 100.000. Di dalam klub itu terdapat sangat banyak wanita cantik. Selama tamu mau mengeluarkan uang, mereka bisa melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan di dalam klub itu. Karena alasan seperti itulah klub ini juga memiliki nama lain, yaitu surga para pria. Xiaosu berpikir di dalam hatinya saat ini. Mungkinkah guru ingin pergi ke sana untuk cinta satu malam? Kalau benar seperti itu, apa yang harus kulakukan? Bab 686. Zhu Xiaoqin tidak pernah berpikir kalau ngarai Yuxi itu ternyata benar-benar sebuah ngarai. Sebagai salah satu klub pribadi paling terkenal di Rongdu, dia selalu berpikir bahwa tempat ini sama seperti klub lainnya, berada di dalam ruangan. Dia tidak pernah membayangkan kalau pemilik klub akan menutup ngarai ini dan mengubahnya menjadi klub yang penuh dengan gaya hutan belantara. Ketika dia teringat bahwa apa yang dia gembar-gemborkan kepada Xiaosu tentang ngarai Yuxi ternyata benar-benar berbeda dengan situasi sebenarnya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Zhu Xiaoqin merasa lega karena Xiaosu juga tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Kalau tidak, Xiaosu pasti akan menertawakan dirinya. Melihat cengsam pendek kuning cerah yang dia kenakan, Zhu Xiaoqin merasa bersemangat di dalam hatinya. Selama ini, dia tidak pernah mengenakan pakaian yang begitu indah dan bermutu tinggi. Dan cengsam yang bagus ini bahkan hanya merupakan pakaian kerja di clubhouse ini. Ketika melihat orang-orang yang datang dan pergi, terutama para wanita yang mengenakan perhiasan mahal dengan penampilan yang elegan, Zhu Xiaoqin merasa sedikit iri. Kapan dia bisa datang sebagai pengunjung ke tempat kelas atas seperti ini? Ngarai Yuxi mampu menjadi klub pribadi paling terkenal di kota Kunyun. Selain karena gayanya yang sangat berbeda, alasan yang paling pentingnya adalah karena tempat ini memiliki sasana tinju bawah tanah terbesar di kota Kunyun. Setiap minggu, beberapa pertandingan akan diadakan di sini. Dan orang-orang yang berkuasa dan kaya di seluruh kota Kunyun merasa senang datang ke sini untuk menonton pertandingan bawah tanah yang menarik. Namun, pertandingan hari ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Kabarnya mereka yang berpartisipasi dalam pertandingan ini adalah 3 sekte terbesar di dunia bawah tanah kota Kunyun, yaitu Sekte Qingyun, Sekte Wu, dan Sekte Lei. Ini adalah 3 geng terbesar dengan master terbanyak di kota Kunyun, dan hasil dari pertandingan kali ini terkait dengan kepemilikan sebuah daerah di kota selatan kota Kunyun. Untuk Provinsi Nanyun, di mana seni bela diri merupakan hal yang lazim, ini hanyalah sebuah acara seni bela diri. Hampir semua orang berkuasa di kota Kunyun yang memenuhi syarat untuk datang dan menyaksikan pertarungan telah tiba. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang kaya dari kota-kota terdekat juga telah datang. Semuanya ingin melihat apakah Sekte Qingyun masih bisa mempertahankan posisinya sebagai geng nomor 1 di kota Kunyun. Saat ini, seluruh ngarai Yuxi hampir penuh sesak. Karena tenaga kerja tidak cukup, manajer klub pun langsung mempekerjakan sekelompok mahasiswa muda dan cantik dari berbagai universitas untuk menjadi pelayan paruh waktu.
Su Xiaoqin sendiri adalah seorang mahasiswa dari Departemen Seni Universitas Nanyun. Dia langsung mendaftar ketika melihat lowongan ini. Hanya dengan menjadi pelayan di sini selama 1 malam saja, dia bisa mendapatkan gaji 3.000 yuan. Selain itu, Cheongsam yang dia kenakan ini juga akan menjadi miliknya secara cuma-cuma. Namun yang paling membuatnya bersemangat adalah karena dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk datang ke Ngarai Yuxi yang legendaris ini. Akan lebih menyenangkan lagi kalau dia memiliki kesempatan untuk bisa memasuki arena pertarungan di dalam dan melihat duel puncak dari para master. Pada saat Su Xiaoqin yang bersemangat melihat sekelompok pria dan wanita muda berjalan masuk dari luar, dengan tergesa-gesa dia berjalan ke depan. Tugasnya hari ini juga sangat sederhana. Dia hanya perlu menerima tamu yang datang lalu mengantarkan mereka ke belakang sasana tinju. Akibatnya, ketika dia baru saja berjalan ke arah sekelompok orang itu, dan sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk berbicara, dia melihat sosok yang tidak asing lagi dalam kerumunan. Wajahnya sedikit berubah. Sosok yang akrab dengan Su Xiaoqin itu juga melihat Su Xiaoqin dan senyum ceria segera muncul di wajahnya. "Hei, bukankah ini adalah Zhu yang cantik dari kelas kita? Kau benar-benar bekerja di Ngarai Yuxi?" Su Xiaoqin secara alami mendengar nada penghinaan dalam kata-kata pihak lain. Ngarai Yuxi dikenal sebagai surga pria. Di mata banyak orang, gadis-gadis yang datang untuk bekerja di sini jelas bukan gadis yang baik. Namun bagi Su Xiaoqin, meskipun dia menyukai uang, tetapi dia tidak akan menjual tubuhnya demi uang. Mendengar kata-kata mencibir dari pihak lain, Su Xiaoqin dengan dingin menjawab, "Ya." Wanita itu berkata sambil tersenyum ke arah seorang pria gemuk dengan perut buncit di sebelahnya. "Oh, bagus sekali. Tuan Liu, bukankah kau tidak punya teman wanita untuk menemanimu malam ini? Apa pendapatmu tentang teman sekelasku ini?" Pria gemuk yang dipanggil Tuan Liu ini tertawa dan mengulurkan tangannya ke arah Su Xiaoqin. "Meskipun kau sedikit lebih buruk daripada Nona Zhang, tetapi kau masih lumayan. Ikutlah untuk menemaniku malam ini." Ini bukan pertama kalinya dia datang ke Ngarai Yuxi. Dia tahu kalau gadis-gadis di sini tidak peduli siapa, tidak peduli posisi apa yang mereka pegang. Selama mereka menyetujuinya, mereka bisa diambil dengan uang. Namun yang tidak diduga, ternyata Su Xiaoqin menampar tangan Tuan Liu yang gemuk itu. Wajah Tuan Liu langsung menjadi muram. Sejak kapan gadis-gadis di Ngarai Yuxi menjadi begitu bersahaja? Su Xiaoqin dengan dingin menatap Zhang Xiaoyu yang mengenakan rok lilit berwarna orange merah dan berkata dengan sangat marah, "Zhang Xiaoyu, apa maksudmu? Dia di sini hanya untuk bekerja paruh waktu sebagai penyambut tamu, bukan untuk menjadi seorang wanita penghibur." Zhang Xiaoyu tertawa, matanya dipenuhi dengan ejekan. "Apa maksudku? Su Xiaoqin, kau datang untuk bekerja di sini. Kenapa kau masih berpura-pura suci? Tuan Liu adalah bos besar Huamei Trading. Kau hanya perlu menemani Tuan Liu malam ini, dan kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Apakah kau masih belum puas juga?" Baik Su Xiaoqin maupun Zhang Xiaoyu, keduanya adalah kembang dari Departemen Seni di Universitas Nanyun. Bedanya adalah keluarga Su Xiaoqin miskin, sementara keluarga Zhang Xiaoyu kaya. Mereka ibarat langit dan bumi. Tetapi yang membuat Zhang Xiaoyu sangat tertekan adalah anak laki-laki yang menyukai Su Xiaoqin jauh lebih banyak daripada yang menyukainya, dan itu membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak bisa melakukan apapun, Su Xiaoqin, ketika mereka berdua di kampus. Jadi ketika saat ini dia melihat Su Xiaoqin ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Su Xiaoqin? Wajah Su Xiaoqin menjadi merah.
Zhang Xiaoyu benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seolah-olah dia adalah wanita yang bisa dijual. Su Xiaoqin berkata dengan dingin, "Aku hanya bertanggung jawab untuk menyambut para tamu. Aku tidak melakukan hal lain lebih daripada itu." Tuan Liu tertawa ringan dan berkata, "Baiklah, jangan berpura-pura lagi. Malam ini, asalkan kau membuatku senang, aku akan memberimu 100.000 yuan." Sambil mengatakan hal itu, dia meraih ke arah Zhou Xiaoqin lagi. Tuan Liu tidak percaya kalau ada orang yang akan menolak tawaran uang 100.000 yuan darinya. Akibatnya Zhou Xiaoqin sekali lagi menampar tangan gemuk Tuan Liu yang terulur kepadanya. Kali ini bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Mata Tuan Liu segera bersinar dengan segumpal kemarahan dan dia menampar wajah Su Xiaoqin. Su Xiaoqin sangat terkejut sehingga dia langsung jatuh ke lantai ketika mendapatkan tamparan ini. Tuan Liu berkata dengan marah, "Kurang ajar, padahal aku sudah berusaha untuk memberimu kesempatan, tapi kau malah tidak tahu diri." Tuan Liu adalah pelanggan tetap Ngarai Yuxi. Dia tidak menyangka kalau seorang pelayan Ngarai Yuxi berani menyinggung perasaan tamu yang terhormat. Di sisi lain, wajah Zhang Xiaoyu terlihat tersenyum, sementara mata Zhou Xiaoqin menatap dengan ledakan kemarahan. Apakah karena dia miskin, jadi dia pantas menderita penghinaan seperti ini? Tepat ketika Zhou Xiaoqin dengan marah ingin berdiri dan bertarung dengan Tuan Liu, sesosok tubuh tinggi buru-buru berlari ke arah Zhou Xiaoqin dan berseru, "Xiaoqin!" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.